minum arak itu dihalalkan pada awal Islam. Dari kerana minum arak itu dihalalkan pada awal Islam, dan menikah saudara itu dihalalkan pada syariat Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan barang siapa berkata bagi istrinya, engkau terlebih kukasih, engkau terlebih kukasih kepadaku daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berkata ia, Nasrani terlebih baik daripada Majusi, maka bersalahan ulama pada kufurnya. Syahdan beberapa i'tiqad yang memutuskan Islam lain daripada yang tersebut itu, seperti segala i'tiqad kaum yang 72 yang sesat lagi bid'ah, yang tersebut bilangan mereka itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna bani Israil tafarraqat ba'da Musa 73 firqatan kulluhum fi an-nar illa wahidatan fil jannah, wa ba'da Isa 72 firqatan kulluhum fi an-nar illa wahidah, wa satafarraqu ummati ba'di 73 firqatan kulluhum fi an-nar illa wahidah. Faqila wa ma tilka al-wahidatu ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allati ana 'alaiha wa ashabi. Yakni bahwasanya adalah kaum Bani Israel bercerai-cerai. Mereka itu kemudian daripada Nabi Muhammad, kemudian daripada Nabi Musa, 73 kaum sekaliannya di dalam neraka, melainkan satu kaum jua yang masuk syurga. Dan bercerai-cerai mereka itu kemudian daripada Nabi Isa, 72 kaum sekaliannya di dalam neraka, melainkan satu kaum jua yang masuk syurga. Dan lagi bercerai-cerai umatku kemudian daripada aku, 73 kaum sekaliannya isi neraka, melainkan satu kaum jua yang masuk syurga. Maka sembah segala sahabat, siapa yang satu kaum itu ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang aku di dalamnya dan segala sahabatku. Yakni yaitu jalanku yang betul dan jalan segala sahabatku, yaitulah jalan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata musannif Hubaya. Okey, kita sambung lagi kitab kita. Pengajian kita pada fasal yang kedua tentang fima yufsidul iman, tentang perkara-perkara yang membinasakan iman. Nah, terserah kita ya, kita kadang-kadang sebut oh ini yang payah. Kita kadang-kadang sebut perkara-perkara membinasakan iman. Boleh saja kita sebut perkara-perkara yang boleh membinasakan iman atau membawa kepada binasa iman atau menjadi binasa iman. Nah, semua itu istilah-istilah yang boleh digunakan. Faham Izi? Faham kau betul? Nah, kau sebut apa boleh sebut tadi? Oh, ini ulang-ulang saja. Kau ingatkah semua boleh sebut tadi?
Nah, ingat ya. Kau Mimi ingat kan Mimi? Kau jangan tidur bang. Nah. Okey, jadi yang Walid sebutkan tadi adalah istilah-istilah yang boleh digunakan. Nah, kita perlu banyak penggunaan istilah kerana apa? Kerana nanti mungkin orang tidak faham ini, kita akan cakap ini, orang tidak faham ini, kita akan cakap ini. Nah, begitu kan? Dan nanti kau pulang Sabah sana lagi banyak bahasa, campur macam-macam bahasa. Kan? Sulunya, lagi apa? Dusunnya, duriannya, manggisnya, rambutannya, macam-macam lagi kan. Nah, nanti lagi banyak istilah yang kamu orang perlu kuasai, tahukah? Okey. Jadi kita sejauh ini kita berbincang panjang lebar sudah ya. Khususnya terkait dasar-dasar, perkara-perkara dasar, perkara-perkara asas yang boleh membawa kepada kebinasaan iman. Nah, kita boleh sebut dalam satu jalur, kebinasaan iman, ataupun kebinasaan akidah, ataupun kebinasaan tauhid. Nah, boleh kita sebut dalam satu jalur itu. Dan sekaligus membinasakan agama. Ya. Okey. Ini penyakit berjangkit ini, tahukah? Mau lari dalam hutan aku. Penyakit berjangkit. Okey. Jadi kesimpulannya, hal-hal yang kita sebutkan tadi, binasa iman ke, binasa apa ya? Binasa akidah ke, binasa tauhid ke. Ini adalah hal yang berbahaya. Ya, kita perlu pandang dari sudut itu. Kenapa? Karena apabila berlaku kebinasaan iman, maka berlaku juga kebinasaan Islam dan ihsan. Jelas ya? Kenapa? Karena ihsan dan Islam berada di dalam ruang lingkup iman. Itu kan? Nah, gambarannya kita jelas sudah, sekali lagi kita tunjukkan. Nah, ini tidak pernah berubah, boleh ajar dari awal. Nah, ini iman, ini Islam, ini ihsan. Okey? Jadi iman yang meliputi ketika berlaku kebinasaan kepada iman, maka berlakulah kebinasaan kepada Islam dan ihsan. Betul? Faham tak? Nah, jika tidak berlaku kebinasaan kepada iman, itu kan contohnya, iman betul, tetap betul. Nah, kalaupun berlaku kebinasaan kepada Islam, misalnya tidak solat dan sebagainya, gitu kan? Nah, mudah-mudahan masih lagi ada yang menyelamatkan yang namanya iman. Nah, di sanalah kenapa dikatakan bahawa iman itu adalah benteng. Benteng ataupun tembok, nah macam-macam istilah keluar ya. Yang menjadi penahan kepada kemusnahan ya, secara besar ya, menjadi benteng, menjadi tembok penahan kepada kemusnahan yang kita sebutkan ini. Faham tak? Okey, malam ini kita sambung lagi ya. Ada sikit saja faktanya malam ini. Sesuai dengan kita sakit tekak boleh berhenti awal, Pak. 2 hari sudah tidak mengaji ya. Seronok saja si Mizi. Nah, yang nampak kurang seronok sikit Jul. Begitu sedih dia tidak mengaji. Jul. Okey. Kemudian kata musannif sambungan. Dan barang siapa mencita, ai mencita-cita. Perkataannya sama dengan paragraf di atas itu saja. Mencita ai mencita-cita. Ya kan? Nah, nanti kemudian kita huraikan mencita atau mencita-cita itu dengan kita semaknakan dengan niat. Ya. Kita semaknakan dengan niat. Nah, atau kalau kita tidak mau memaknakan dengan niat, nah kita maknakan dengan sesuatu yang difikirkan atau dirasakan. Nah, boleh itu. Ya.
niat itu niat. Istilahnya niat ya. Sama saja. Kalau kita pakai ketiga-tiga perkataan mewakili tauhid, mewakili fiqh, mewakili tasawuf, ya. Semua ini adalah apa yang difikir dan dirasakan. Sama saja. Boleh mati kah? Sakit macam tekak macam boleh mati kah? Tidak mati, tidak apa-apa. Takut mati saja. Okey, dhabit itu ya. Kita ke arah apa ya? Kita ke arah menyimpulkan istilah-istilah yang banyak kepada satu. Nanti kita pakai satu istilah saja. Faham betul? Kita faham istilah yang kita pakai. Mungkin orang lain tidak faham. Kita yang menghuraikannya. Okey. Jadi itu maksudnya. Dan barang siapa mencita-cita niat. Boleh saja kamu sebut tasdik, niat, rasa. Hal yang sama saja kan? Okey. Bahawa janganlah kiranya diharamkan Allah Subhanahu wa taala minum arak, janganlah Allah SWT mengharamkan. Ayat terbalik ya. Ini ayat terbalik. Janganlah kiranya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala minum arak dan menikah saudara. Datang dalam fikiran kita, datang dalam fikiran kita, datang dalam perasaan kita. Mewakili akal dan hati itu ya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan minum arak dan tidak mengharamkan menikahi saudara. Menikahi adik-beradik apa? Menikahi saudara dengan maksud menikahi adik-beradik kandung. Ya kan? Dalam syariat kita arak itu diharamkan qat'i. Arak diharamkan qat'i. Menikahi saudara kandung pun diharamkan qat'i, betul? Ya, dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti belajar fiqh ya, belajar tentang dalil haramnya arak. Turunnya bila. Jadi sebelum turunnya ayat pengharaman arak, wahyu pengharaman arak, berarti arak itu halal. Bahkan dikatakan bahawa ahli Madinah itu jadi biasa saja meminum, ya, minum arak itu. Sehinggalah turunnya ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Turunnya ayat itu. Ya, sesungguhnya judi, arak, tenung nasib, ya kan? Apa lagi? Wal azlam. Azlam apa maknanya? Meneka-neka. Tilik. Menilik, meneka-neka itu sebut tadi kan. Menilik-nilik. Kalau bahasa sekarang menengok-nengok. Sebab itu orang datang, suruh tengok sekejap. Walid bukan buat kerja menengok. Semalam Tok suruh tengok dengan manjang. Mana ada Walid buat kerja menengok-menengok? Kerana Allah melarangnya, gitu kan? Jadi tidak ada. Kalaupun kita nampak ni, kita tidak boleh cakap, tahukah? Faham kami? Dalilnya Walid baca sudah tadi. Innamal khamru wal maisir. Khamru arak. Wal maisir judi. Wal ansab. Ansab itu apa? Ansab bukan menyembah, bukan menyembah apa? Ansab. Azlam yang menilik betul. Ansab itu apa? Makna yang paling jelas. Sesungguhnya judi, sesungguhnya arak, judi,
Tenung nasib, ansab. Daripada perkataan nasaba, nasibun. Tenung nasib, tengok nasib. Macam dulu-dulu, orang dulu-dulu, India datang dari India, dia bawa burung. Burung itu nanti pergi ambil kad. Tengok nasib orang ini. Tengok-tengok dia pun ambil kad, bawa kad. Oh, Jul, kau pada sekian-sekian tahun akan kaya raya, jadi jutawan. Bini kau adalah puteri raja mana-mana. No, begitu bang. Kau akan begini. Nah, pandai saja dia cerita nasib orang. Nasib si Jul. Yang dia sendiri bawa burung saja. Kan? Tenung nasib dipanggil. Tilik nasib lah, tilik nasib. Itu tilik nasib. Azlam apa dia? Ada mana? Lupa. Rijsum min amali syaitan. Semua itu adalah amalan-amalan syaitan. Kan? Semua itu adalah praktis-praktis syaitan. Nah, ketika itulah arak tidak diminum lagi, kan? Dibatalkan. Nah, diceritakan dalam tarikh Ibnu Hisham ketika Nabi membacakan ayat itu, kan Nabi biasanya membaca ayat syariat wahyu yang turun, wahyu apapun yang turun, Nabi membacakannya selepas subuh, gitu kan? Nah, ketika selesai Nabi SAW membaca, pulang sahabat-sahabat ini ke rumah, dan mereka pecahkan tempayan-tempayan yang menyimpan arak itu, sampai-sampai suk Madinah dibanjiri. Dibanjiri maksudnya lorong-lorong, parit-parit mungkin kan. Nah, dilimpahi dengan air daripada tempayan-tempayan arak mungkin yang dipecahkan. Jadi menggambarkan banyaknya arak ketika itu. Kan dia orang buat arak daripada kurma, tahu kah? Daripada pokok kurma. Macam kita pun pandai juga buat tuak daripada arak juga itu kan. Arak sebelah kita dipanggil tuak. Kalau di Kelantan tuak itu adalah nira. Nah, macam itu. Kena berdengung itu, keluar bintang, tahu kah? Kau minum saja keluar bintang. Bergemerlapan saja bintangnya. Kau jalan, kalau ikut jalan ini kau jatuh dalam parit itu. Itu. Okey. Okey. Jadi disitulah permulaannya arak. Walid tidak ingat ya sirahnya pada tahun berapa hijrah. Jika tidak salah Walid tahun ke-4 ke ke-5 hijrah gitu. Turunnya ayat itu. Berarti sebelumnya memang mereka minum. Ya kan? Okey. Nah, bagaimana jika ada di kalangan kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dia berfikir jika arak tidak diharamkan. Dia berfikir jika arak tidak diharamkan, itu satu kes. Kes yang kedua adalah dia berfikir jika menikahi saudara kandung tidak diharamkan. Mungkin dia abang, ada adiknya cantik, dia takut adiknya menikah dengan orang lain begitu begini, ini penyakit, tahu kah? Manusia akhir zaman ini macam-macam penyakit boleh jadi. Kan? Nah, jadi dia fikir, jika tidak diharamkan menikah saudara, syok dia fikir gitu. Mungkin. Nah, jadi apa hukumnya orang yang memasukkan ke dalam fikirannya, memasukkan ke dalam perasaannya dua hal ini? Nah, itu yang dibincangkan ini. Ya kan? Memasukkan ke dalam fikirannya dan memasukkan ke dalam rasa ataupun perasaannya dua hal ini. Okey. Maka apa kata Ahlussunnah wal Jamaah? Maka katanya, maka tiadalah jadi kafir. Jadi dalam hal ini tidak jadi kafir. Ya kan? Masukkan fikiran sebegitu tidak menyebabkan jadi kafir. Kenapa? Ilatnya apa? Dari kerana minum arak itu dihalalkan pada awal Islam. Disebabkan minum arak itu dihalalkan pada awal Islam. Berarti ada fasa halalnya, kemudian baru haram. Ya kan? Nah, itu boleh cerita tadi, sejarahnya. Dan menikah saudara itu dihalalkan pada syariat Nabi Allah Adam AS. Manakala menikahi saudara kandung, itu dihalalkan pada syariat Nabi Allah Adam AS. Itu yang berlaku, apa yang dipanggil cross marriage. Kan? Cross marriage. Jadi Habil berkahwin dengan
Macam mana susunannya anak Nabi Adam itu cross. Jadi berkahwin saudara ketika itu. Artinya pada ketika itu syariat menikahi saudara itu dibenarkan. Pada ketika itu. Nah, jadi kesimpulannya oleh kerana ada di dalam syariat ada di dalam syariat terdahulu, ya kan? Nah, kerana itu tidak memberi kesan tidak memberi kesan kepada iman, kepada akidah, kepada tauhid. Faham tak, Jul? Nah, jadi kalau kita mau angan-angan itu tidak ada masalah. Contoh ya, angan-angan mabuk, kepala kita berdengung. Nah, ini tidak tidak merosakkan iman kita, tidak merosakkan akidah kita, dan tidak merosakkan tauhid kita. Nah, itulah maksudnya. Kata musannifnya begitu ya. Okey. Jadi katanya, kerana minum arak itu dihalalkan pada awal Islam dan menikah saudara itu dihalalkan pada syariat Nabi Allah Adam AS. Nah, walaupun begitu, pandangan ini dikritik oleh para ulama dalam disiplin tasawuf ya. Para ulama dalam disiplin tasawuf mengkritik pandangan ini. Bukan mengkritik dengan maksud menolak, tapi mengkritik dalam bentuk menyalahi adab. Nah, itu sesuai dengan disiplinnya ilmu tasawuf adalah disiplin adab. Jadi para ulama melihat dari sudut adab. Nah, jika telah diharamkan oleh Allah SWT, berarti dari sudut adabnya jangan kita adakan dalam fikiran, dalam perasaan maupun tingkah laku kita. Begitu kan? Nah, sama saja dengan hal-hal yang lain, meskipun ada pada awal Islam itu. Nah, ianya telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penerimaan terhadap apapun yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu perlu perlu dipengaruhi oleh adab kehambaan. Jelas ya? Nah, jadi adapun para fuqaha tidak mengkritiknya, para ahli usuluddin sudah sepakat begitu. Jelas begitu? Nah. Jadi kalaupun begitu, jangan Midi kau pikir-pikir mau kasih arak itu, kalau kau minum arak jadi berdengung syok, jangan fikir jangan. Jadi buruk adab kita dengan Allah SWT. Begitu. Okey. Kemudian kata musannif, dan barang siapa berkata bagi istrinya, ini suami bercakap dengan istri. Jadi semua orang perlu belajar nih, yang mau jadi suami, yang mau jadi istri. Nah, tentang ini pada dasarnya kita belajar di dalam bab puji. Kan? Dasar tentang bercakap dengan istri, bercakap dengan siapapun. Nah, tak terkeluar daripada tentang puji. Ya kan? Nah, dan kita sudah melihat sedikit sebanyak kesepakatan para ulama bahawa ada kalanya puji itu boleh menyebabkan rosak hubungan kita dengan Allah dan rosak ataupun orang yang dipuji dengan Allah SWT. Nah, sampai-sampai kita baca daripada syarah Jawharah Tauhid itu, Saleh Darat, kan? Nah, kita perlu memerhatikan kepada 5 perkara penting terkait dengan memuji. Hakikatnya bukan puji saja, hakikatnya kita bercakap pun, kita perlu jaga semua itu. Kenapa? Karena boleh menyebabkan rosak hubungan sama ada kita maupun orang yang kita cakapkan, kita pujikan, ya kan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dasar itulah kemudiannya menjadi bagian daripada perbincangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Faham kah? Jadi itu kita rujuk langsung di sana nanti. Okey, ini terkait dengan isteri ya, dan barang siapa berkata bagi isterinya, ini sudah tentu tentang suami berkata kepada isterinya. Nah, berarti kalau kita kait dengan puji, suami memuji isterinya. Kau seorang yang cantik, wahai isteriku. Tidak ada yang lebih cantik. Misalnya, kan? Kalau banding dengan Nabi,
Nah, kau lebih cantik dari Nabi. Banding dengan Allah, tetap kau lebih cantik, lebih anggun. Nah, itu merapu sudah kan. Jadi bahaya, Pak. Orang perempuan pun pada-pada saja, Pak. Kadang-kadang makan puji saja orang perempuan. Tapi bagus orang perempuan makan puji kan. Kalau orang perempuan tidak makan puji, habis. Kita payah kan. Nah, tapi kalau terlajak makan puji pun payah juga. Bangla itu, kenapa dia boleh bawa lari isteri-isteri orang? Karena isteri-isteri orang itu makan puji, Pak. Tahu kah? Nah, itu kalau di apa ya, di orang siasatnya memang itu puncanya. Isteri-isteri orang makan puji. Nah, isteri-isteri itu kan perempuan kan. Nah, perempuan-perempuan ni suka makan puji, Pak. Kenapa? Betul. Aku tanya saja. Nah, jadi belajar untuk tidak makan puji ya. Ya. Belajar untuk tidak makan puji. Boleh kata? Nah, biarlah dia mau puji. Sebab itu, kualitas cakap sudah. Kalau perkataan yang dilontarkan kepadamu tidak diletakkan insya-Allah, masya-Allah, tabarakallah, tidak terkait dengan Allah, alhamdulillah sebagainya, maka bahwa itu adalah panah-panah iblis kepadamu. Nah, itu hadisnya kan. Itu terkait dengan puji. Nah, datang seorang pada Kaulina, kau ini cantik macam bidadari. Kalau tidak ada di perkataannya, mula atau akhirnya, alhamdulillah, masya Allah, insya Allah, tabarakallah, nah itu adalah anak panah iblis kepadamu. Faham kah? Sama saja keadaannya. Kita memuji orang, orang memuji kita, kita mau memuji isteri dan sebagainya. Nah, itu keadaannya. Faham kah? Nah, jangan kita melontarkan panah iblis kepada dia. Jangan dia melontarkan panah iblis kepada kita. Jelas ya? Karena dua-dua akan merosakkan. Faham Lina? Nah, rosak macam mana Walid? Kembang apa buntut kau? Buntut macam tempurung kelapa saja. Nah, kembang dia. Kena puji. Betul kan? Oh. Betul, Bang. Kenapa kau marah Mimi ku cakap? Kau tidak marah kah? Kenapa macam kau marah saja? Nah, betul, Pak. Nah, jadi mulai sekarang belajar ya. Nah, pujian apapun, perkataan apapun yang dilontarkan, jika tidak ada insya Allah, masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, nah itu adalah anak panah iblis yang akan meracun dirimu. Faham tak? Nah, mulai sekarang ingat bahwa itu. Nah, kita orang lelaki pun sama, Mizi. Tahukah? Ada bahayanya itu. Mizi bagus macam ini. Tengok Mizi punya kembang, dia punya buntutnya. Silap-silap pecah kusen motosikal itu. Kembangnya buntut Mizi. Bahayanya, ada bahayanya ya. Jadi kita belajar. Ada 4 perkataan yang disebut Nabi SAW ya. Dia nak pernah jadi Tok Guru kak. Mudah-mudahan jadi Tok Guru. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. 4 perkataannya. 1, alhamdulillah. 2, insya-Allah. 3, masya Allah. 2 kah? Dan 4, tabarakallah. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menjadi apa ya? Menjadi pemusnah kepada racun-racun iblis itu. Secara jasmaniah dan secara rohaniah juga apa? Lebih kepada secara rohaniah. Faham tak? Nah, ketika dia mau memujimu, alhamdulillah, Allah kasih kau cantik Lina misalnya. Nah, itu memusnahkan. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT. Faham betul? Kalau kau, masya Allah, betul, kau ni macam Cina saja, macam Amoy Cina saja. Nah, itu memusnahkan, kan? Memusnahkan racun-racun iblis. Racun iblis ya. Nah, perkataan racun iblis itu kadang-kadang disebut syaitan gitu kan. Nah, itu kita belajar sudah. Racun iblis.
Nah, racun iblis itu ada 3 bentuk. Betul? Bukan 3 bentuk. Terkait dengan syaitan itu ada 3 bentuk. Begitu kan? Racun, fitnah, apa lagi? Tipu daya, ya kan? Racun, fitnah, tipu daya. Nah, itulah bentuknya. Racun, fitnah, ya, dan 1, 2, 3 tipu daya. Ini kemudian dipanggil syaitan. Nah, jadi apa bentuknya? Ya? Apa bentuknya yang nanti jika kita terkena racun iblis, ya, iblis di sini? Kita terkena racun iblis dalam bentuk kita terkena racun fitnah tipu daya iblis, ya, dalam bentuk ini. Apa yang akan terjadi? Sombong, ya, sombong, apa lagi? Ego, macam-macam, ujub, sum'ah, bla 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 bla, sifat-sifat mazmumah itu. Nah, ini dia akan muncul di sini. Kan? Faham tak? Walid tua-tua pun kalau orang puji, handsome lah Walid, handsome, Walid macam ni, handsome. Nah, aku pun kembang juga, bang. Ini tidak muat katil aku mau tidur itu, tahukah? Jadi, kau mau selamat macam mana? Nah, mamamu selalu dia guna, Alhamdulillah, abang handsome. Begitu kan, makan? Betul, bang. Jadi, selamat saja Walid. Begitu. Kan? Jadi, apa lagi? Tabarakallah, insyaAllah, masyaAllah, inilah guna. Untuk menawarkan, ya, menawarkan racun ini, fitnah ini, tipu daya ini, ataupun dalam bentuk-bentuk yang nanti dijelmakan, dimanifestasikan kepada diri kita, sombong, ego, ujub dan sebagainya. Jelas ya? Nah, itu terkait dengan, ya, terkait dengan apa nama, tentang puji pun terkait, dan tentang yang kita mau bincang ini pun terkait juga. Okey. Nah, lalu kita tengok. Dan barang siapa berkata bagi istrinya, nah, dia kata, dia bercakap. Berkata di situ berarti bercakap, kan? Bercakap dengan istrinya. Nah, cakapnya itu dalam bentuk apa? Puji kah? Cakap itu dalam bentuk motivasi kah? Cakap itu dalam bentuk apa sekalipun. Nah, gitu kan? Apa cakapnya? Engkau terlebih ku kasih. Ku ai aku di situ, kan? Engkau terlebih aku kasih kepadaku, mana pada diriku daripada Allah SWT. Jadi bahasa mudahnya, aku lebih kasih kepadamu daripada Allah SWT. Nah, seorang suami bercakap begitu dengan istrinya. Atau seorang istri bercakap dengan suaminya. Sama saja, Pak. Cuma di sini disebut seorang suami bercakap dengan istri. Nah, itu kenapa? Karena orang perempuannya memang dia suka begitu, kan? Orang perempuan suka dia dipuji-puji. Bahkan Rasulullah SAW pun menyuruh kita memuji istri, gitu kan? Tapi menyuruh itu tidak sampai dikaitkan dengan apa, ya? Tidak sampai dikaitkan dengan hukum wajib, gitu kan? Tidak sampai dikaitkan dengan hukum wajib. Nah, kemudian dikaitkan puji itu harus saja. Yang lain mengatakan sunat saja. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan tabiat orang perempuan. Dengan, nah, kalau suami tidak puji, nanti bangla puji, dia jatuh cinta dengan bangla. Lari dia ikut bangla. Jam. Kita keluar modal, bangla bawa lari. Terus kan, Mizi? Jadi kita pun disuruh puji juga, Pak. Alhamdulillah. Allah menjadikan Ayang adalah istri yang terbaik. Begitu ayatnya kau tengok, Mizi. Kan? Jaga. Kan? Allah menjadikan Ayang, Masya Allah, Allah menjadikan Ayang bagai bidadari padaku. Itu kan, Mizi. Kau tengok, Mizi, itu malam kau, perut kau kenyang saja sampai siang. Abang mau makan apa? Kau puji, abang mau makan apa? Nah, berarti kau lepas makan, selepas makan, gitu. Paham, Mizi? Mizi ada talent dalam hal itu. Orang lain tidak ada talent, kaku saja. Mizi ada seni. Dia ada seni itu. Seni ayat.
Okey. Nah, katanya apa? Engkau terlebih ku kasih kepadaku daripada Allah SWT. Itu bentuk ayatnya ya. Tapi maksudnya adalah aku lebih kasih kepadamu. Ya. Kasihku kepadamu lebih daripada Allah SWT. Dia bercakap begitu dengan isterinya. Allah, Masya Allah. Jadi hukumnya apa itu? Kita terus saja. Jadi hukumnya, di bawah sana ya, maka bersalahan ulama pada kufurnya. Bersalahan berarti ada khilaf. Ada perbezaan pendapat. Ada ulama mengatakan kufur. Ada ulama mengatakan tidak. Nah, itu maksud. Nah, tetap saja bahaya kan? Tetap saja bahaya. Nah, kita kaji. Apa bahayanya di sana? Nah, kita belajar sudah dasar. Ya, kita belajar sudah dalam dasar pengajian kita, ilmu dasar. Kita belajar sudah tentang Allah Subhanahu wa taala ini mengatasi segala apapun. Tentang apapun, ya, hal apapun, perkara apapun. Allah mengatasi. Nah, ini termasuk cinta. Termasuk suka, sayang, kasih, cinta. Faham tak? Nah, Allah mengatasi. Sehingga dikatakan bahawa ya, ini dikatakan bukan walid kata, para ulama yang mengatakan. Antara ini tentang istri dengan suami. Ya. Antara suami dengan Allah. Bagi seorang istri antara suami dengan Allah. Nah, dia perlu Allah daripada suaminya. Faham tak? Sampai dikatakan dasarnya adalah la ta'atillah bi ma'siyatir rasul wa la ta'atir rasul bi ma'siyatillah. Dasar itu dipegang. Nah, kita tidak boleh taat kepada selain Allah dan Rasul sehingga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sama sekali tidak boleh. Faham tak? Nah, katakan Walid ini kaki maksiat, kaki judi, kaki dangdut, kaki karaoke, kaki GRO. Kaki apa lagi? 3 kaki. Nah, ketika itu mama dia tidak wajib taat kepada Walid sama sekali. Kecuali kepada hal-hal yang tidak bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Faham tak? Jelas ya? Kenapa? Karena tidak ada ketaatan yang boleh mengatasi ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah, itu. Dalam Al-Quran disebutkan 3 ketaatan saja. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri itu dikaitkan dengan sangat umum. Nah, itu termasuk pemerintah sebuah negara. Jika pemerintah sebuah negara itu bukan cap ayam, dia sendiri taat dan patuh kepada Allah, bukan kaki maksiat, bukan kaki penipu, penyamun, hui ya hui. Sentimen sikit pada situ. Jadi ketika itu perlu ditaati. Nah, termasuk juga pemimpin, suami, ayah, kan? Ketua sesebuah masyarakat, nah itu termasuk pemimpin. Ya, nah itu perlu ditaati selama mana tidak bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Dan sekiranya bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul, maka ketaatan itu gugur. Hal itu dibincangkan. Ada fiqhnya. Ya. Fiqh daulah wa idallatu. Itu antara yang membincangkan. Ahkam sultaniyah. Imam Mawardi antara yang membincangkan. Yang lain-lain bersifat fatwa kebanyakan. Nah, jadi nanti kalau ada suami, kamu taat suamimu, nah taat selama mana dia tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Sekiranya dia bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul, nah di sana ada ruang dalam perbincangan, kau memberi peringatan kepadanya. Wahai suamiku, wahai abang tersayang, tercinta, intan payung, nah, terserah kau mau guna istilah apa. Sekiranya kau taat kepada Allah dan Rasul, aku akan mentaatimu. Sekiranya kau bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul, aku tidak dapat mentaatimu. Bahkan aku dituntut supaya berpisah denganmu. Nah, itu ada kaedahnya, ya kan? Dalam fiqh. Nah, jangan nanti kau pun ikut dia. Dia dangdut, kau pun dangdut sama.
Ini aku takut lah anak-anakku perempuan-perempuan ni. Tahu tak? Ha? Nanti tengok-tengok Mimi ikut suaminya. Suaminya karaoke, dia pun karaoke. Jangan wah Mimi. Kan? Jadi yang dituntut bagi perempuan itu adalah bercakap secara lemah lembut atas nama penghormatan. Itu saja. Nah, kau tidak boleh marah kau punya suami. Kau ini celaka bah. Nah, kau cakap dengan suami itu tidak boleh. Nah, itu perempuan jangan sama sekali ya. Nah, jadi kau mau cakap macam mana? Wahai suamiku tercinta, intan payung. Begitu. Kan? Jom kita mengaji bagi kasih faham kita Islam ini. Misalnya bercakap begitu, tahu tak? Nah, aku ajar cara bercakap ya. Kadang-kadang orang perempuan ni pun dia tidak tahu cara bercakap. Dia ingat suami ini macam kawan dia saja. Padan dengan suami pun cap ayam, kan? Suami pun kadang-kadang cap ayam, tahu Kak Jul? Dia pun tembakaunya pun isteri kasih duit. Makannya pun isteri kasih duit, dia mau lebih-lebih. Misalnya, kan? Nah, sebab itu Walid senang. Yang namanya biniku, kau berhenti kerja apa? Kau tidak berhenti, kau menikah lagi. Nah, aku yang cari makan. Senang, betul kan? Boleh kami sih? Okey lah. Okey. Jadi katanya, maka bersalahan ulama pada kufurnya. Ini berarti ada khilaf, ya, ada perbezaan pendapat. Nah, artinya apa? Ada ulama yang mengatakan kufur, ada ulama mengatakan tidak. Nah, justru kita bagaimana? Nah, kita perlu pegang kedua-duanya, takut kan? Takut kita pun terjadi kufur. Kenapa jadi kufur? Nah, terkait dengan hal kita sebutkan tadi. Melebihkan sesuatu makhluk, benda, hal dan perkara, kita melebihkan itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, ini isunya perasaan, isunya hati dan perasaan. Ya, sama saja. Kita sedang belajar bagaimana untuk membina hati, rasa dan perasaan kita. Ya, kesimpulannya itu, rasa dan perasaan kita memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah? Daripada makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu kita umum sudah kita belajar kan? Nah, ini termasuk suami, termasuk isteri, termasuk siapapun. Ya kan? Nah, Walid tidak melihat macam Walid juga. Walid tidak melihat orang itu, orang ini, anak aku kah, bini aku kah, siapapun aku tidak peduli. Kalau ada mama aku, ayahku sendiri pun aku kan tidak peduli. Aku tetap macam aku juga. Kenapa? Karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Faham tak? Nah, begitulah. Jelas kan? Mana boleh begitu Walid? Ibu bapa pun belum tentu dia melihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kan? Nah, kita yang perlu menunjukkan kepada dia bahawa apa yang kulakukan ini adalah sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Faham tak? Nah, ini pun adik-beradik aku bilang aku gila sudah. Buat pondok saja adik-beradik aku bilang aku gila sudah. Biarlah aku gila. Nah, aku gila untuk Allah. Aku gila untuk Rasul. Apa masalah? Aku pun mau apa? Tahu tak? Faham betul? Kenapa? Karena tidak ada yang mengatasi apapun, termasuk rasa dan perasaan kita, selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, kita pun sedang belajar itu kan? Jelas? Nah, kalau selain daripada Allah Ta'ala, Allah SWT dan Rasul boleh mengatasi rasa dan perasaan kita, nah di situ puncanya kita syirik kepada Allah SWT dan Rasul. Betul kan? Allah, kereta boleh mengatasi rasa dan perasaan kita. Motor boleh mengatasi rasa dan perasaan kita. Telefon boleh mengatasi rasa dan perasaan kita. Selain daripada Allah SWT. Nah, menang telefon mah. Sekarang pun menang telefon sudah. Betul kan? Tiada telefon macam mau mati saja. Itu contoh. Tidak kena mengenai yang hidup maupun yang mati. Contoh saja. Kan? Kenapa? Karena telefon sudah mempengaruhi kita. Nah, Allah lepas ke tepi dia. Bahkan Allah SWT dan Rasul hampir-hampir tidak menguasai rasa dan perasaan kita. Tidak ada rasa dan perasaan langsung kepada Allah SWT dan Rasul. Macam mati saja. Kan? Nah, ini yang terjadi kepada kita.
Jadi itu disebutkan tadi, kita belajar untuk meletakkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, Allah dan Rasul itu sebagai aula, sebagai keutamaan menempati rasa dan perasaan kita. Nah, yang lain itu side saja, sampingan saja. Pahami Mi? Nah, nanti suamimu pun sampingan saja, okey? Nah, selama mana dia bagus dengan Allah SWT dan Rasul, nah kau taat kepada dia. Nah, jika dia bercanggah, kau perlahan-lahan memperbetulkan dia. Sekiranya tidak boleh, kau mau terjun parit sama dengan dia kah? Nah, itu contoh. Ya kan? Nah, bukan main lagi. Masa belum menikah, janji. Sehidup semati konon. Semuanya bohong saja, tahukah? Kau mati, dia menikah lain, Mimi. 3 hari saja dia susah. Mula fikir lain sudah. Okey. Atau katanya, atau berkata ia, ataupun bercakap dia, orang bercakap ya, orang ini. Atau berkata ia bercakap. Katanya Nasrani terlebih baik daripada Majusi. Katanya Nasrani itu Kristian sekarang kan. Tapi ada juga pendapat mengatakan Nasrani itu bukan Kristian moden, bukan. Nasrani itu adalah Ortodok, Kristian Ortodok. Jadi mereka membezakan. Who is Nasrani? Siapa itu Nasrani? Nasrani is the Orthodox Christian. Jadi dengan sendirinya Protestan, apalagi Kristen, macam-macam Kristen, ada 17 Kristen kan? Ada 17 Kristen. Nah, 17 Kristen yang lain, 16-nya itu tidak termasuk di dalam Nasrani. Nah, ada pendapat begitu. Faham tak? Nah, ini maklumat saja ya. Maklumat saja. Jangan kau bangkit bagi fatwa, pumpa fatwa apa. Ini maklumat saja, pengetahuan saja. Faham kami Mizi? Jadi kebanyakan dunia hari ini Ortodoks tidak ada. Ortodoks ada di Rusia, masih ada. Tetapi di Rusia. Rusia dikenali dengan Rom Timur jika berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nah, masih ada Ortodoksnya. Jadi luar daripada Rusia itu kebanyakannya Protestan sudah. Protestan, Anglican, Katolik, ya kan? Nah, apalagi aku pun tidak tahu. Faham Mizi? Nah, yang banyak mempengaruhi adalah Katolik. Nah, dia berdasarkan kepada negara juga. Kalau Amerika itu yang banyak mempengaruhi adalah Protestan. Nah, kurang Katoliknya, tapi Protestannya. Tetapi orang-orang Kristen dalam misi da'ayah mereka, misi mengajak orang lain menjadi Kristen, mereka banyak menggunakan Katolik. Ya, mereka banyak menggunakan da'ayah Katolik. Begitu. Ya, mereka tidak boleh menggunakan Protestan. Karena sifat Protestan itu sendiri adalah protes. Jadi macam-macam dia protes. Faham tak? Okey, jadi persoalannya bagaimana jika seseorang, orang Islam, dia mengatakan Nasrani lebih baik daripada Majusi. Nah, jadi fatwa dalam kita, tahqiq fatwa dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, maka sama saja bersalahan ulama pada kufurnya. Tentang hal ini, para ulama mengatakan, lebih cenderung para ulama mengatakan tidak jadi kufur. Tidak jadi kufur. Kenapa? Karena dia meletakkan antara Nasrani dengan Majusi. Nasrani dengan Majusi, Majusi dengan Nasrani dari segi kekafiran sama saja. Dari segi kekafiran sama saja. Nah, yang menjadi kesalahan dalam perbincangan kita lepas, jika meletakkan Nasrani lebih baik daripada Islam, misalnya, itu salah besar. Meletakkan Yahudi lebih baik daripada Islam, dalam konteks apapun, nah itu salah besar. Dan itu cenderung kepada kufur. Ya. Nah, jadi sama sekali kita tidak boleh mendakwakan, orang-orang Yahudi lebih bagus cintanya daripada orang-orang Islam. Tidak boleh, Pak. Selama mana dia Yahudi. Jelas ya? Mana tahu Mizi kau jatuh cinta nanti. Nah, kau itu kan dunia tanpa sempadan. Gitu kan? Boleh jadi kan Mizi? Nah, kita bilang orang Malaysia ini tidak pro Israel. Tiba-tiba hari ini keluar statement, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10.
akaunnya, 13 akaunnya di Israel. Hari ini sidang parlimen, dia orang baca satu akaunnya. Start daripada tahun 2000 berapa? 1900 berapa? Akaunnya sampai sekarang. Jumlah duit yang ada di dalam akaunnya bilion, bukan sedikit-sedikit. Mana datangnya duit? Daripada PM ke-10 ini, dia duduk dalam penjara saja. Nah, ini pun satu hal juga. Aku dulu tidak anti, sekarang aku mula marah sudah. Kan? Kerja menipu saja. Aku mula fikir macam-macam. Sembahyang hajat kasih mati kan. Nah, aku fikir saja. Okey. Nah, jadi jelas sudah ya. Jadi jelas. Apa yang tidak dibenarkan, apa yang menyebabkan jadi kufur ya, adalah membandingkan kelompok membandingkan agama-agama kafir ini dengan Islam. Ya kan? Nah, jika perbandingan itu antara kafir dengan kafir lebih kuat, pendapat para ulama tidak memudaratkan apapun pada kita. Tidak memudaratkan tauhid, tidak memudaratkan akidah, tidak memudaratkan iman kita. Jelas ya? Nah, jadi yang kita perlu jaga adalah jangan coba untuk menyamakan kelompok-kelompok kafir ini dengan Islam. Itu saja. Jadi salah sama sekali kita mengatakan Yahudi lebih bagus daripada Islam. Apapun, bentuk apapun, keadaan apapun. Sekalipun orang Islam itu jahatnya tidak ada tolak banding. Faham tak? Nah, tidak boleh disamakan dengan Islam. Faham betul? Mana tahu kau nanti, nah bukan ku doakan, bah. Aku mau cerita saja. Ya kan? Mana tahu nanti dapat suami itu jahat, Masya Allah. Kau boleh bilang kau jahat lebih daripada jin, bah. Itu tidak salah, bah. Jin pun senyum mendengarnya. Ya kan? Nah, jangan kau bilang dia, kau orang Islam, Yahudi lebih bagus daripada kau. Jangan kau cakap itu, karena itu memudaratkan. Faham tak? Memudaratkan iman kita. Faham betul? Buruk macam mana pun, dia orang Islam dan dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Nah, tetap ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Nah, jelas Mizi? Nah, kenapa begitu ya? Kenapa sampai begitu sekali? Nah, karena Allah menyifatkan, bukan sifat buruknya Yahudi, sifat buruknya Nasara, bukan datang dari kita, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang menyifatkan bahawa mereka adalah buruk selama-lamanya sampai hari kiamat, bukan kita. Kan? Baik dia Yahudi, baik dia Nasara, baik dia Majusi. Ya, agama-agama lain itu adalah serpihan daripadanya. Nanti belajar perbandingan agama jika ada kesempatan. Dengan mau kesempatan macam mana, semua kawan kabut mau menikah saja. Kan pulang baru ini berbincang dengan mama, kamu orang mau menikah. Tidak? Tidak Mimi? Oh tidak, okey. Boleh mengaji. Mizi pula kalang kabut mau menikah. Semak. Okey. Nah, belajar perbandingan agama, khususnya di Sabah ya. Kamu orang di Sabah sangat memerlukan sedikit sebanyak ilmu perbandingan agama. Betul kan? Nah, nanti kamu orang mau berinteraksi, mau berdialog. Perlu ada metodenya, perlu ada pemahamannya. Betul kan? Okey. Kemudian kata musannif syahdan. Beberapa i'tiqad katanya. Beberapa i'tiqad, beberapa pegangan yang memutuskan Islam lain daripada yang tersebut itu. Nah, syahdan berarti musannif memulakan satu subtopik baru di dalam fasal yang kedua. Subtopik ya. Jadi topik pada fasal kedua adalah perkara-perkara yang membinasakan iman, betul? Nah, itu topiknya. Nah, ini subtopiknya. Ya, topik kecil dalam topik besar. Jadi musannif memulakannya dengan perkataan syahdan. Syahdan itu apa ya? Daripada perkataan syahada.
yushahidu syahdan fahuwa syahidun wa zaka mashhudun ushhud la tashhud mashhadun mashhadun mishhadun. Itu tasrif 10. Aku ingat lagi ya, 35 tahun sudah belajar itu. Kamu orang belajar sudah kan, Misi? Bukan di RTMS bukan belajar kan? Bukan fa'ala itu bukan, tidak kan? Nah, jadi perkataan syahdan itu apa? Nah, musannif mau mengatakan, langsung tidak langsung mau menyebutkan, macam boleh disebutkan tadi ya, saksikanlah ini topik baru. Seolahnya begitu. Ya. Kalau dibaharukan bahasa, syahdan itu dengan makna musannif mau menyatakan, okey, kita lihat topik baru. Seolahnya begitu. Faham tak? Itulah syahdan. Jadi katanya, beberapa i'tiqad ay beberapa pegangan. Kita mau pakai perkataan i'tiqad atau pegangan sekarang? Nah, kalau Walid sebut pegangan pun faham sudah. Kalau Walid sebut i'tiqad pun faham sudah kan? Yang penting dasar itu jelas. Jangan sekau teraba-raba macam dalam gelap. Macam orang buta saja, meraba saja dalam gelap. Aku sebut i'tiqad, kau masih fikir i'tiqad itu apa? Aku bercakap 10 ayat sudah ke depan. Faham tak? Nah, rugi saja. Kena pantas ya. Siapa-siapa yang belum faham i'tiqad itu apa? Nah, perlu cari orang-orang yang faham bertanya. Okey. Beberapa i'tiqad ay pegangan yang memutuskan Islam, Nah, di sini disebut memutuskan Islam. Perkataan memutuskan sama saja bah dengan binasa. Kadang kita sebut membinasakan, kadang kita sebut memutuskan. Ya, tapi berdasarkan kepada teks kita, dia menggunakan perkataan memutuskan Islam, qat'ul Islam di awal. Ya. Di awal fasal kita berbincang. Katanya bukan di awal fasal, bah, fasal yang kedua. Di awal fasal yang kedua kita berbincang. Ya, katanya jadi kafir atau murtad itu sisi lain disebut qat'ul Islam, putus Islam. Nah, kenapa tidak disebut putus iman? Nah, Walid ajar sudah. Itu ada sisi pandangnya, betul. Ya. Sisi pandang ilmiah, nah disebut putus iman. Tapi sisi pandang amaliyah, praktikal, disebut putus Islam. Betul kan? Jadi ingat ya, maklumat itu ingat sampai bila-bila. Kamu orang lain daripada orang lain. Ingat itu. Kenapa lain daripada orang lain? Nah, orang lain paham umum begitu saja. Kan? Kamu orang yang paham perbezaan itu. Dan sesungguhnya perbezaan itu adalah benar. Bukan sama ya. Okey. Katanya beberapa i'tiqad ay pegangan yang memutuskan Islam lain daripada yang tersebut itu isim isyarat. Nah, ada faktanya. Apa faktanya? Yang kita bincangkan di atas. Nah, itulah faktanya. Lain daripada yang tersebut itu ay di atas. Nah, itu kita bincang sudah. Daripada muka surat berapa sampai muka surat berapa. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan tersebut itu. Nah, itulah. Okey. Kemudian katanya, seperti segala i'tiqad katanya. Seperti segala i'tiqad ay pegangan kaum yang 72. Kaum yang 72. Ya, musannif mula mau membincangkan i'tiqad kaum yang 72. Jadi istilahnya kaum yang 72. Dari mana datang 72? Sekejap lagi kita tengok. Kaum 72 katanya. Jadi kaum yang 72 itu katanya yang sesat. Masya Allah. 72 kaum yang sesat lagi bid'ah. Di mana 72 itu
disabitkan dengan sesat lagi bid'ah. Kaum yang 72 itu disabitkan dengan sesat lagi bid'ah. Nah, siapa? Kemudian katanya, yang tersebut bilangan mereka itu 72 itu disebutkan. Di mana disebutkan? Dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini dari segi makamnya sahih. Bahkan hadis inilah menjadi sumber sumber dasar kepada ilmu tauhid. Ya, dasar kepada ilmu tauhid usuluddin ataupun tahqiq yang membincangkan tentang akidah-akidah yang sesat. Nah, inilah hadisnya. Nah, jadi hadis ini perlu diingat oleh semua orang. Dalam masa 2 hari aku mau hafal semua ini, bolehkah? Bolehkah hafal dalam masa 2 hari? Anak kerja tugasan kamu orang belum hantar lagi, Pak. Minggu ini last ya. Jadi hantar segera. Mau masuk tugasan yang kedua. Okey. Jadi katanya, yang tersebut bilangan mereka itu ayat 72 di dalam hadis Nabi SAW. Nah, ini bunyi hadisnya. Inna bani Israila, kadang-kadang dibaca dengan inna, kadang-kadang dibaca dengan anna. Jadi Walid pun agak jahil, Pak. Kenapa ya? Pada dasarnya inna itu cukup kuat sudah. Tapi ada di kalangan ulama membacanya dengan anna. Jadi Walid jahil tentang itu. Kadang-kadang bacaannya berbeza, tapi maknanya sama. Nah, itu. Ya, Walid kekurangan sikit tentang itu ya. Nah, bunyi hadisnya. Inna bani Israila tafarraqat ba'da Musa 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidatan fil jannah. Wa ba'da Isa ithnina, masukkan baris bawah pada alif. Wa ba'da Isa ithnina isnina, bukan isnini. Isnaini, di sini disebut isnaini kan? Ithnina. Salah itu baca di isnaini. Mana mungkin begitu? Jadi, wa ba'da Isa ithnina. Begitu bacanya. Jadi bukan ithnaini. Jadi macam mana ya? Alif baris bawah, alif dibariskan bawah, nun dibariskan bawah, nun pertama, nun kedua di baris atas. Isnina. Wa ba'da Isa ithnina wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatan. Wa satafarraqa, bukan wa satafarraqu. Wa satafarraqa ummati ba'di 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Faqila wa ma tilka alwahidatu ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allati ana 'alaiha wa ashabi. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi petunjuk ya. Menjadi dasar, menjadi petunjuk tentang wujudnya kelompok-kelompok sesat. Mereka mengaku Islam, mereka berada di dalam masyarakat Islam tetapi sesat. Nah, ini berarti berdasarkan kepada hadis ini ya, seolah-olah baginda Rasulullah SAW mau memberitahu kita, masyarakat Islam akan menjadi, bukan akan, menjadi 73 puak kaum. Disebut kaum, kita sebut puak saja, puak atau community. Nah, 73.
Dari 73 ini, dari 73 ini, 72 sesat. 72 sesat. Nah, ini berarti 73 tolak 72, satu saja yang baki, betul kan? Nah, yang baki ini, satu ini yang benar. Nah, 72 sesat, 73 puak. Yang benar cuma satu. Nah, itulah maksud hadis Nabi SAW. Cuma rangkaian hadis Nabi ini menyebut Bani Israel. Itu kan? Bani Israel pun berpecah kepada 70. Ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa. Ini umat Nabi Isa. Ini rentetan hadis ya. Umat Nabi Isa. Okey. Umat Nabi Musa berpecah kepada 73 juga. Kan? 73 puak juga. 72 sesat. Yang benar cuma satu saja. Okey. Umat Nabi Isa berpecah kepada 72. 71 sesat. Yang benar cuma satu saja juga. Itu. Berdasarkan kepada hadis ini. Nah, jadi kita bukan mau berbincang tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa. Kita berbincang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalahnya sekarang yang sesat itu begitu besar jumlahnya, 72. Besar kan? Nah, kalau diperatuskan berarti 90 berapa peratus? 90 berapa peratus ya? Kalau diperatuskan. 73 ini 100% ya. Ini 100%. Berarti 73 100%. Nah, kalau diperatuskan yang sesat 72, satu berarti 90% kan? 99% boleh bagi? 99% sesat. Tinggal lagi 1% saja, kita andaikan begitu kan? Yang benar. Nah, permasalahan yang perlu kita faham ya, sebagai peneliti ilmu, pengkaji ilmu, ya kan? Jumlah yang besar ini, apakah satu berada di dalam jumlah yang besar ini? Atau jumlah yang besar ini berada di dalam satu? Itu yang kita perlu paham. Ya kan? Begini. Ini 99%. Nah, ini 1%. Nah, berarti jumlah yang kecil ini, yang 1% ini berada di dalam 99 yang sesat, kan? Atau begini, sama saja 1% yang 99 berada di dalam ini. Nah, ini satu pendekatannya untuk kita melihat kita berada di mana. Paham nggak? Nah, jadi berdasarkan kepada pendekatan ini, nah kita ukur kita berada di mana. Paham? Nanti kita akan didokong dengan beberapa hadis yang lain ya, banyak lagi hadis. Tapi kita sebut dulu persoalan yang kita bangkitkan tadi. Ya, kita berada di mana? Nah, kita sebenarnya berada di posisi kesesatan itu lebih luas daripada kebenaran. Daripada benar ya. Sesat itu lebih besar daripada benar. Benar itu berada di dalam persekitaran yang sesat. Boleh paham nggak? Nah, itu kita sekarang. Ini yang ini. Nah, kita berada dalam ini. Kita berada yang ini. Yang ini. Kita bukan berada yang ini. Yang ini zaman Rasulullah SAW saja. Ya, yang sedikit itu mempengaruhi yang banyak sesat. Ini dipanggil zaman Rasul berdepan dengan jahiliyah. Zamannya. Di Rasul mewakili 1% itu, jahiliyah mewakili 99%. Ya kan? Tapi kebenaran itu mampu mengatasi kesesatan 99% itu tadi. Jelas? Nah,
Ini zaman yang berlalu. Nah sekarang kita sekarang di sini 99% ini sesat ini. Ini merapu menyeleweng semua ini. Nah 1% saja yang mungkin benar. Istilah kita mungkin benar ya. Nah, jadi apabila keadaan kita begini, nah, apa yang menjadi tuntutan kepada kita? Yang menjadi tuntutan kepada kita adalah memahami. Ya, memahami setiap bentuk ya, setiap bentuk kesesatan. Nah, ini penting. Apabila kita berada di keadaan begini, situasi kita begini, posisi kita begini, memahami bentuk kesesatan itu sangat-sangat penting. Paham tak? Nah, jika tidak, 99% itu akan mempengaruhi kita. Paham tak, Tul? Nah, 99% kau ingat kecil ke, Tul? 1% saja. Nah, 99% itu akan mempengaruhimu. Sedar atau tidak sedar, langsung atau tidak langsung, hakikatnya bahagian daripada 99% itu sudah mempengaruhi kita. Paham tak? Mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, dan mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, kita hanya saja mungkin ada sedikit bahagian daripada 1% itu, manakala bahagian yang lain terpengaruh dengan 99% itu. Paham kami sih? Nah, aku contohkan. Pakaian kita, fizikal kita Islam, tapi otak kita Yahudi. Boleh jadi begitu kak? Paham tak? Nah, apalagi pakaiannya Yahudi, otaknya Yahudi. Jelas ya? Nah, ini boleh disebut istilah Yahudi supaya kita mudah membandingkan. Nah, nanti kita akan membandingkan dalam disiplin kitab kita ini, kita akan membandingkan dengan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ini. Nah, kita akan membandingkan dengan itu. Jadi, dasar yang Walid ajar ke orang itu terpakai ya. Semua dasar-dasar Walid ajar, nah, perlu dibawa keluar. Lihat semula, apa itu Qadariyah. Ya, masa-masa Qadariyah, masa-masa Jabariyah. Keluarkan, pikirkan, perhatikan. Aku akan tanya satu persatu. Okay. Tidak boleh kurotan. Boleh tak? Tidak boleh kita rotan, boleh tak? Mizi setuju saja, Pak. Time rotan dia ditunjuk ke orang. Ini Mizi punya perangai. Dia kejam kepada wanita. Sekarang dia setuju saja. Okey, nanti kita sambung ya. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Ada soalan kah? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم